Namun sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu peristiwa yang sedang terjadi kaitannya dengan kebebasan demokrasi dan kebebasan sipil, dan juga Hari Kartini ya. Ada kolega kita, salah satu pembicara tetap di LP3 juga, Mbak Bivitri Susanti, yang mengalami peretasan WhatsApp-nya ya, Instagram-nya, sosial medianya, sehingga kemudian tadi di grup aktivis di mana saya juga ada di sana harus dikeluarkan gitu. Nah, peristiwa ini di Hari Kartini menurut saya adalah satu hal yang serius, karena ini bukan tentang seorang Bivitri sebenarnya, tapi tentang apa yang dia suarakan. Dia adalah salah seorang aktivis yang konsisten untuk menyuarakan keresahannya ya, kaitannya dengan sama seperti sinyal LPDS ya, hilangnya demos dalam demokrasi kita, tentang hilangnya kebebasan sipil misalnya, tidak adanya warga negara dalam kebijakan-kebijakan politik seperti kemarin wacana penundaan Pilpres, lalu kemudian presiden 3 periode yang akhirnya dibatalkan, Omnibus Law dan sebagainya. Nah, hari ini juga kebetulan satu artikel saya ya bersama dengan Fiona Suwana dan Nurhida Sari ini terbit di ICEAS di Singapura. Judulnya adalah Cyber Terror: The Academic Anti-Corruption Movement and Indonesian Democratic Regression. Jadi artikel ini mendokumentasikan peristiwa teror siber yang dialami oleh aktivis anti korupsi, para akademisi anti korupsi pada tahun 2019. Mungkin ini satu karya serius pertama yang meneliti tentang hal ini. Nah, pada waktu itu, saya cerita sedikit, akademisi anti korupsi yang ada di seluruh Indonesia, tersebar di 34 universitas, ribuan orang mereka, saya salah satu di antaranya, mengeluarkan petisi menolak revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, karena kita melihat bahwa itu akan melemahkan KPK dengan sangat serius. Yang terjadi kemudian adalah ribuan akademisi ini perwakilan dari masing-masing universitas itu terhimpun dalam satu WhatsApp group, ada puluhan orang di sana. Nah, kawan-kawan yang terhimpun di WhatsApp group itu kemudian mendapatkan peretasan telepon genggam atau mendapat teror telepon dari berbagai nomor tidak dikenal dari seluruh dunia. Jadi nomor-nomor asing gitu yang menelpon mereka gitu. Nah, sejak itu kita melihat bahwa represi digital ini itu terjadi terus-menerus, dipraktikkan terus-menerus ya. Dalam kasus Raffio Patra, dalam kasus kawan-kawan mahasiswa UGM yang berdiskusi tentang pemakzulan presiden, lalu kemudian teman-teman ICW ya, teman-teman Tempo misalnya. Jadi ini adalah yang terbaru adalah kita melihat rilis ya, Mbak Bivitri Susanti dan kawan-kawan mahasiswa yang demo menolak penundaan pemilu, yang juga mendapatkan peretasan dan juga telepon dari berbagai nomor tidak dikenal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sebagai moderator ingin juga memberikan satu konteks bahwa Mbak Bivitri menurut saya bisa dikatakan sebagai seorang perempuan ya, seperti kawan-kawan di sini tokoh LGBTQI di sini yang bisa kita lihat sebagai refleksi kemajuan yang sudah dicapai Indonesia, bahwa perempuan sudah bisa berperan di ruang publik dan mereka menjadi aktivis paling depan, aktivis pro demokrasi terdepan. Tapi perlakuan yang didapatkan adalah justru represi digital. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan simpati dan juga yang menyampaikan kepada pemerintah ya, kepada negara untuk mengusut secara tuntas ya semua kasus peretasan atau teror siber yang dialami oleh para aktivis pro demokrasi sejak tahun 2019 sampai hari ini. Yang kita bertanya-tanya, kenapa kalau misalnya kasus yang menimpa orang yang mendukung kekuasaan itu cepat sekali diungkap, tapi ini bertahun-tahun kasus-kasus ini tidak pernah diungkap. Jadi kita mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat ya dari warga negara, dan komitmen itu harus diwujudkan, salah satunya adalah mengungkap ya siapa para pelakunya. Karena kalau tidak, maka kebebasan berpendapat akan terus dalam ancaman dan demokrasi akan mengalami kemunduran. Seperti refleksi dari risetnya LP3IS, indikator politik, di mana 50% lebih warga negara itu takut untuk menyampaikan pendapat.